Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga kita semua yang hidup di bumi Allah ini selalu sehat dan bahagia dalam syukur. YouTube saya kali ini mengangkat tema jawaban ilahi. Dalam menjalani hidup ini kita telah dan akan menemui banyak hal. Untuk itu sedikitnya saya akan mencoba membahasnya. Mungkin pembahasan saya ini sudah Anda alami atau akan Anda alami. Jawaban ilahi. Setiap manusia memiliki keinginan, setiap kita memiliki angan, dan setiap insan Allah menginginkan pencapaian dalam hidup. Nah, bicara keinginan manusia itu tidak ada habisnya, karena kita manusia tidak memiliki batas kepuasan. Ingin hidup berlimpah harta bagi yang miskin, ingin hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga bagi yang miskin cinta karena sibuk meraup materi. Ingin hidup apa adanya karena tak mampu berusaha apapun. Ingin dibelas kasihani orang, ingin selalu dapat berbagi, ingin saingi kehidupan orang, bahkan parahnya ingin pasangan orang lain. Wah, manusia banyak inginnya ya. Tapi ingat, sekuat apa keinginan kita, Allah hanya memberi dan mencukupi kebutuhan kita. Adapun yang merasa keinginannya selalu terpenuhi, itu ujian yang pasti selalu tak terpuaskan, karena mau lagi, ingin lagi, dan pasti diselingi dosa. Karena keinginan manusia itu dihembuskan dari hawa nafsu. Kapan jawaban ilahi bekerja dalam perkara ingin manusia ini? Contoh kasus. Dalam suatu keadaan yang sepertinya sudah fix, sudah pasti tinggal menunggu hari H. Segalanya telah dipersiapkan dan keinginan kita ini sudah dibungkus dengan keyakinan. Namun pas hari H itu tidak terjadi. Ada pembatalan sebelah pihak atau keraguan dari orang lain terhadap kita dan semacamnya. Maka kita pasti kecewa, hancur, lemes, dan berpikir Tuhan tak adil karena niat kita pada usaha itu untuk kebaikan hidup orang banyak. Tapi buyar. Padahal apa sih susahnya jika Tuhan bantu gerakan hati orang-orang itu untuk tidak membatalkan perjanjian usaha itu? Disinilah kita harus pintar membaca jawaban ilahi pada kita. Allah lebih tahu apa yang akan terjadi pada kita jika masuk dalam usaha itu. Mungkin kita akan tertipu oleh seseorang yang kita sangka baik. Dan mungkin saja waktunya belum tepat untuk kita ada dalam usaha itu. Atau jiwa kita rapuh dalam hadapi tantangan usaha seperti itu, dan malah kita terlilit hutang atau masalah. Nah, Allah yang baik, Allah penuh kasih sayang pada kita akan menghalangi kehancuran kita dengan menjauhkan usaha atau bisnis itu dari kita. Itulah baik sangka kita pada Allah atau jawaban masalah kita, oke? Selanjutnya, kita manusia pasti memiliki angan. Nah, beranganlah guys setinggi-tingginya, tapi jangan lupa siapkan tangga untuk turun. Karena naiknya cepat melayang, turunnya terpental dan patah. Pakai tangga saja biar pelan asal selamat karena berpijak. Hayalan atau harapan barengi dengan doa dan usaha. Kemudian sandarkan kepada Allah dan biar Allah bekerja mengurus angan kita. Dan berbaik sangkalah pada Allah. Jika kita diuji dengan kebaikan, maka benar-benarlah menempatkan kuasa Allah pada tiap langkah dan hembusan nafas kita. Karena biasanya kita manusia
Saat diuji dengan kesenangan, kita malah bangga karena kita, bukan karena Allah. Nanti saat sakit atau jatuh, baru teriak, "Ya Allah." Jadi, ada jawaban Allah dari tiap anganmu. Pintarlah membacanya ya guys. Sama halnya kita menginginkan pencapaian dalam hidup. Sekali lagi, jika tercapai, syukuri, bukan dibangga-banggakan. Karena diri kita hanya digerakkan. Jadi sang pemilik diri dan kehidupanlah yang mewujudkan pencapaian kita itu. Apapun status kita, pakaian kita itu nikmat yang Allah berikan untuk kita selama hidup di dunia atau selama diinginkan Allah. Dan jadilah manusia-manusia bersyukur agar jadi pembeda tinggi rendahnya kita dengan tiap-tiap makhluk ciptaan Allah. Kapan kita bisa merasa puas dengan nikmat dunia ini? Di saat kita syukuri harta dan materi yang sudah dititipkan pada kita dengan cara menikmati dengan pasangan yang buat hati bahagia, yang ingin menua bersama kita, tidak menahan atau menimbun materi dan harta, karena kita tidak akan bahagia jika ketakutan akan habis. Tapi ikhlaskan bahwa kerja kita selama ini adalah gerak Tuhan yang kemudian dititipkan dari nasib hidup kita dan harus dinikmati oleh hamba dan ciptaan Tuhan lainnya. Melihat senyum dari orang yang kita beri adalah satu nikmat untuk kita. Lebih-lebih yang kita beri orang yang sulit dan kesulitan. Kita beri makan hewan dari materi keringat kita, itu pun kepuasan untuk hati kita. Kita pelihara tumbuhan, itu pun energi positif untuk kita. Dan 3 hal ini hubungannya langsung dengan Allah. Jangan aniaya hati dan diri kita dengan ketamakan dunia. Jalani hidup dengan pasangan halal kita, nikmati dunia dengan materi kita. Karena mati itu pasti. Tapi materi itu hanya akan menemani kita sebatas hanya penguburan. Sisa harta dan materi untuk orang yang hidup. Dan yang mendampingi kita yaitu amal kita atau santunan kita pada yang butuh, hewan dan tanaman tadi yang telah kita pelihara. Jangan menimbun hartamu, karena engkau akan merasakan siksanya kelak di akhirat jika hartamu digunakan di jalan dosa dan maksiat oleh orang-orang yang kau tinggalkan. Allah Maha Adil, dan jadilah manusia yang pintar memberi keadilan pada diri kita. Terima kasih guys telah menyimak ulasan saya kali ini. Mohon maaf atas salah dan khilaf saya. Semoga dapat diterima dan membantu hati kita dalam pencerahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.